Nah, hari ini saya punya sebuah kipas angin. Jadi ini kondisinya mati total. Nah, jika kalian punya kipas angin dan kalian bisa bongkar sendiri, ini tentu bisa menghemat biaya perbaikan. Nah, jika kalian bisa memperbaiki dan bisa bongkar pasang sendiri, ini hanya bermodalkan Rp3.500 saja. Namun jika diperbaiki teknisi tentu ada ongkos jasa teknisinya. Nah, di video kali ini kita akan bagikan bagaimana cara memperbaikinya supaya teman-teman yang di rumah punya kipas angin seperti ini bisa memperbaiki sendiri dan tentunya lebih hemat ya. Nah, ini saya punya merek Miyako. Ini kondisinya mati total. Ketika kita colokan ini tidak ada suara dengungan. Nah, kerusakan seperti ini biasanya kerusakan pada dinamo kipas anginnya ya. Jadi perlu diketahui untuk harga dinamo yang baru itu sekitar 98 ribuan, atau kalau Panasonic tipe tertentu itu bisa 120-an untuk dinamo yang baru. Nah, langkah awal jika kalian ingin memperbaikinya, kalian bisa mulai dari kabel powernya. Jadi bisa saja kabel powernya putus, kemudian listrik tidak sampai ke dinamo sehingga dinamonya itu tidak berputar. Nah, langkah awal kalian bisa gunakan multimeter, boleh digital, boleh analog. Kebetulan saya menggunakan multimeter yang digital. Nah, bagaimana cara menggunakan multimeter digital ini? Kalian bisa putar knobnya ini ke bagian buzzer ya, mode buzzer, istilahnya dikenal mode buzzer. Mode buzzer itu jika positif dan negatif kita hubungkan, dia berbunyi. Nah, jika kita hubungkan probe merah dan probe hitam, dia berbunyi seperti ini ya. Nah, ini mode buzzer. Nah, seperti ini mode buzzer. Nah, kemudian kalian bisa cek kabel ini, kabel power ini ya. Jadi kalau kabel power ini putus ataupun ada yang putus nyambung itu bisa saja dinamonya ini mati sehingga dia mati total. Nah, kalian bisa cek di ujung yang satu, kemudian probe yang satu lagi di ujungnya. Ini harus berbunyi ya. Jika tidak berbunyi nanti berarti ada yang putus. Nah, ternyata kabel powernya setelah kami cek tidak ada yang putus, maka kita lanjut ke bagian dinamonya. Nah, untuk membongkar bagian dinamo kalian bisa lepaskan beberapa skru di sini dan kita keluarkan bagian dinamonya. Nah, seperti ini. Nah, biasanya di sini kotor, kalian bisa bersihkan terlebih dahulu. Di sini banyak debunya ya. Nah, langkah berikutnya kalian bisa cek pada bagian ini. Nah, ada hitam-hitam seperti ini. Ini namanya adalah kapasitor. Jadi ini jika kapasitornya mati itu bisa juga menyebabkan dinamonya itu tidak berputar ataupun mati juga. Nah, di sini ada tulisan 1,5 mikrofarad. Nah, saran saya sebelum kalian mengecek dengan menggunakan multimeter digital, kalian hubungkan kabel positif dan negatifnya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melepaskan semua muatan listrik yang masih tersimpan kalau ada di dalam sebuah kapasitor ini. Karena kapasitor ini kan fungsinya sebagai penyimpan sementara ya, penyimpan sementara muatan listrik. Nah, itu nanti jika dia setelah digunakan itu muatan listrik itu akan tersimpan sementara di dalam kapasitor. Nah, kalian bisa hubungkan dulu untuk melepaskan semua muatan tersebut. Karena kalau tidak nanti bisa merusak multimeter digital kalian. Nah, kalian bisa cek dengan multimeter digital, kalian bisa putar ke bagian kapasitansi ya. Kalian bisa cari di situ ke bagian kapasitansi. Nah, setelah itu kalian hubungkan ke bagian kapasitornya. Nah, kemudian kalian baca. Nah, di sini saya ukur itu terbaca 1,86 ya, 1,86. Sedangkan di bodi tadi 1,5. Nah, ini masih boleh ya, masih dalam toleransi. Nah, ini kita ukur 1,8.
masih boleh ya. Ini artinya kapasitornya masih bagus. Berarti ini kapasitornya tidak rusak. Nah, selanjutnya kalian bisa lepaskan ke bagian dalam. Jadi di dalam itu ada kumparan ya, ada lilitan seperti ini. Kemudian ada beberapa buah komponen seperti ini. Nah, ini kita lihat di sini ada hitam-hitam seperti ini. Nanti kita cek ini juga bagian dari pengaman ya. Ini adalah thermofuse namanya. Nanti kita akan cek thermofuse ini apakah kondisinya masih bagus atau tidak. Nah, untuk thermofuse ini kalian bisa gunakan juga mode buzzer ya. Jadi ini kalau thermofuse sekering itu di buzzer itu harus berbunyi ya, seharusnya berbunyi. Jadi ini kita ukur, ini tidak berbunyi sama sekali. Ini besar kemungkinan ini thermofuse-nya atau sekering panasnya itu mati ya. Jadi ini kita coba ukur di sini di kaki-kakinya itu tidak ada berbunyi sama sekali. Nah, untuk membuktikan bahwasanya ininya yang rusak, ini caranya cukup gampang. Kalian hubungkan saja kedua kakinya. Jadi ini saya kupas sedikit ya. Saya kupas sedikit bagian thermofuse-nya seperti ini. Ini saya kupas, kemudian nanti kalian bisa sambungkan saja. Ini untuk mengetes sementara ya. Kalian bisa sambungkan kedua kaki ini, kalian sambungkan saja seperti ini. Ini saya pelintir saja, ini sudah langsung tersambung ya. Jadi ini untuk pengujian. Nah, nanti jika kita hubungkan ini kemudian kita colokkan ke listrik, dinamonya bisa berputar. Nah, berarti kerusakannya hanya pada bagian thermofuse saja. Ini kita coba sambungkan dulu kedua kakinya. Nah, ini sudah saya jumper ya. Jadi kita hubungkan kedua kakinya. Kemudian kita tutup, kita pasang seperti sedia kala ya. Kita rapikan seperti ini. Kita pasang covernya. Kemudian kita akan coba hidupkan, kita colokkan ke listrik apakah dinamonya ini bisa berputar. Jika dinamo ini bisa berputar, maka besar kemungkinan ini kerusakannya hanya pada bagian thermofuse-nya saja. Setelah itu kita pasang covernya supaya rapi dan kita akan coba colokkan ke listrik apakah dinamonya bisa berputar. Kita kasih tanda ya supaya dia terlihat berputar. Kemudian kita colokkan ke listrik 220. Ya, ternyata dia berputar. Jadi kalau seperti ini benar saja kerusakannya hanya pada bagian thermofuse-nya saja. Nah, harga thermofuse ini di toko elektronik di daerah saya ini sekitar Rp3.500 saja. Nah, kalian bisa pergi ke toko elektronik, kemudian kalian beli spare partnya, lalu kalian pasang. Ini perlu dipasang ya, kenapa? Karena ini adalah saklar pengaman panas. Jadi ketika dinamonya ini panas, dia akan otomatis putus sendiri. Jadi ini pengaman ya. Kalau kalian langsung jumper, tidak kalian pasang thermofuse, ini berbahaya. Kalian pernah melihat video kebakaran disebabkan karena kipas angin, itu berkemungkinan tidak menggunakan thermofuse seperti ini. Nah, saran saya jika memang seperti ini kalian harus ganti. Nah, ini harganya murah saja. Kebetulan saya sudah beli. Ini Rp3.500 saja. Nah, seperti ini bentuknya. Ini adalah thermofuse. Nah, setelah itu kalian bisa pasang ke rangkaian. Kemudian pasang kembali, rapikan. Kalau bisa ini ditutup dengan menggunakan solasi bakar lebih rapi. Kemudian kalian pasang, awas jangan sampai terbalik bagian depan dan belakangnya. Pasang kembali covernya, kemudian kalian bisa rangkai semuanya seperti sedia kala. Kalian perhatikan untuk bagian dinamo ini, karena ini adalah bagian yang paling rawan. Dan kita tes kembali, ini dinamonya bisa menyala dan kipas pun bisa bekerja sesuai dengan fungsinya.
Nah, semoga menginspirasi. Selamat mencoba dan semoga sukses.